Coba saya jadiin co-host. Ya, udah bisa belum, Pak? You can start collaboration, host only, all participation. You can start collaboration, host only, all participation, klik ya. Ya. Pak Joyo, udah saya terima, bisa nggak, Pak? Sudah rekam ya, Bu? Ya, silakan, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang kami hormatin. Kami dari kelompok pertama yang akan melakukan presentasi. Sudah bisa dilihat ya Bu ya screen-nya ya? Ya, sudah bisa. Sudah bisa, Pak. Oke. Judul penelitian kami, pentingnya pelatihan on the job training dan motivasi kerja bagi driver ojek online untuk meningkatkan kualitas layanan. Saya selaku ketua peneliti dan Pak Yaki Yainal sebagai anggota kelompok kami. Pendahuluan latar belakang penelitian kami adalah bahwa saat ini terjadi banyak penurunan kualitas layanan yang diberikan oleh driver ojek online, khususnya Grabbike ya yang kami teliti. Terjadi penurunan bisa dilihat dengan cara mereka berpakaian beda ketika awal driver ojek online ini muncul di negara kita. Saat ini kita semua melihat bahwa sekarang terkesan asal-asalan, sehingga kami tertarik untuk melakukan penelitian, pengembangan dari penelitian kami selanjutnya. Identifikasi masalah dari permasalahan penelitian kami adalah salah satunya bagian driver yang terlihat lusuh yang tadi kami sampaikan, kemudian kondisi kendaraan yang terlihat kotor, kemudian komunikasi driver yang rendah, serta menurunnya kualitas layanan. Ini kami yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama dengan kami. Kemudian rumusan masalah adalah seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap motivasi kerja serta dampaknya terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh driver ojek online kepada pelanggan atau kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama untuk mengetahui dampak pelatihan terhadap motivasi kerja driver ojek online itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui dampak pelatihan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh teman-teman driver ojek online kepada masyarakat atau kepada pelanggan. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak pelatihan melalui motivasi kerja terhadap kualitas layanan driver ojek online kepada pelanggan. Kami menggunakan intervening variabel di sini. Kemudian metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan path analisis atau analisa jalur dalam mengolah data atau pengembangan dari regresi linear sebenarnya. Subjek penelitian adalah masyarakat yang bekerja sebagai driver ojek online dan pengguna jasa transportasi online di wilayah Tangerang Kota Tangerang Selatan, maksud kami, dengan jumlah responden 100 responden. Kami menggunakan operasional variabel dalam penelitian ini. Yang pertama, pelatihan on the job training itu sendiri sebagai variabel X. Kemudian motivasi kerja driver ojek online sebagai variabel intervening atau yang mempengaruhi sebagai lompatan. Kemudian yang ketiga, kualitas layanan itu sendiri sebagai variabel tidak bebas atau Z. Nah, inilah kerangka berpikir dalam penelitian kami. Jadi ada variabel X yang direct mempengaruhi motivasi kerja. Kemudian on job training pelatihan atau pelatihan on the job training sendiri itu mempengaruhi kualitas layanan melalui motivasi kerja. Hipotesis kami ada pengaruh variabel X terhadap Y. Yang kedua,
ada pengaruh variabel X terhadap Y dan Y terhadap Z. Kemudian yang ketiga, ada pengaruh X melalui Y terhadap Z. Kemudian perlu kami sampaikan hasil dari penelitian kami. Yang pertama, pengaruh X terhadap Z. Melalui analisa jalur, diperoleh nilai signifikan atau variabel dari X itu sendiri atau pelatihan on the job training 0,0000. Ini artinya variabel pelatihan on the job training memiliki manfaat serta mampu meningkatkan motivasi kerja online sebesar 66,1%, diambil dari nilai R-square. Sementara sisanya sebesar 33,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan di dalam penelitian kami. Sehingga nilai EL-nya adalah akar 1 dikurangi 0,661, hasilnya adalah 0,582. Kemudian pengaruh X melalui Y terhadap Z. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai koefisien dari pelatihan on the job training dan motivasi kerja, angka signifikannya 0,00 dan 0,001. Ini artinya lebih kecil dari batasan yang telah ditentukan dari 0,05, yang artinya analisa jalur model 2 ini memiliki pengaruh secara positif terhadap kualitas layanan. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian kami ini bahwa ada pengaruh signifikan pelatihan on the job training mampu meningkatkan motivasi kerja driver ojek online sebesar 66,1% seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya. Yang kedua, ada pengaruh secara signifikan pelatihan on the job training dan motivasi kerja secara bersama-sama meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan atau masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien X dan Y sebesar 0,000 dan 0,001. Yang ketiga, pengaruh tidak langsung pelatihan on the job training melalui motivasi kerja terhadap kualitas layanan sebesar 0,813 dikalikan 0,286 itu sama dengan 0,233 atau 23,3%. Sedangkan pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kualitas layanan sebesar 63,9% dan pengaruh langsung pelatihan on the job training terhadap kualitas layanan nilainya adalah 87,2%. Artinya besar sekali pengaruhnya terhadap variabel layanan itu sendiri dari dua variabel sebelumnya. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, dari hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa yang pertama, pelatihan on the job training sangat penting bagi perusahaan karena mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan atau driver khususnya dalam penelitian kami. Yang kedua, pelatihan on the job training memberikan kontribusi terhadap motivasi kerja driver ojek online sebesar 66,1%. Artinya pelatihan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertahankan oleh perusahaan untuk meningkatkan motivasi kerja. Bahwa pelatihan ini penting, intinya di dalam setiap institusi, baik swasta maupun instansi pemerintah. Menurut penelitian kami. Kesimpulan ketiga, bila digabungkan dampak langsung dan tidak langsung antara pelatihan on the job training melalui motivasi kerja terhadap kualitas layanan sebesar 87,2%. Artinya besar sekali ya pengaruhnya menurut penelitian kami antara motivasi kerja dan pelatihan. Saran yang kami ajukan bagi para pelaku usaha, karena pelatihan itu penting, sebaiknya perusahaan memiliki rencana atau anggaran khususnya terkait dengan pelatihan secara berkala dan terjadwal dengan baik. Kemudian yang kedua, jenis pelatihan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Jangan asal memberikan pelatihan, maksud kami, tapi
apa yang menjadi permasalahan perusahaan, itulah yang harus diberikan pelatihan untuk mensupport kinerja dan produktivitas karyawan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, saran kami atau yang terakhir, untuk meningkatkan kinerja organisasi, sebaiknya pelatihan diberikan oleh instruktur yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidangnya. Kurang lebih seperti itu presentasi penelitian kelompok kami yang kami presentasikan melalui diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, dan kepada moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugiarto atas presentasinya. Baik, Bapak Ibu peserta diseminasi, apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok Bapak Sugiarto? Kami persilakan. Sudah tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya? Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami akan lanjutkan kepada kelompok yang kedua, yaitu